قال المؤلف رحمه الله والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. قال الشارح رحمه الله والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة يعني حتى لو مات مصرا على الكبائر كالذي يموت بحد كالمرجوم والزاني والزانية يعني menyolatkan orang yang mati dari kalangan ahlu qiblah. Ahlu qiblah ini muslim ya. Ini termasuk di antara sunnah meskipun orang tersebut musirran ala kabair, meninggal dalam kondisi terus-menerus di atas dosa besar, tapi dia seorang muslim. Seperti orang yang meninggal ya bihad, meninggal karena dia mendapatkan hukuman ya, seperti orang yang dirajam ya, pezina laki-laki dan pezina perempuan, atau orang yang membunuh dirinya, bunuh diri ya. Jadi orang yang bunuh diri dari kalangan seorang muslim, maka kita tetap menyolatkannya gitu ya. Walladzi yaqtulu nafsahu wa ghairuhu min ahli qiblah, dan yang lainnya dari ahli qiblah. Wa kadzalika as-sukran ya. Wa kadzalika as-sakran ya. Orang yang meninggal dalam keadaan mabuk ya, atau mungkin orang yang meminum minuman keras atau narkotika semacamnya kemudian meninggal ya. Salat menyolati mereka termasuk sunnah ya, masuk di antara sunnah ya. Kenapa demikian? Kata Syarih rahimahullah, li'anna haula wa in kanu qad ataw syai'an min al-kaba'ir fa innahu yusalla 'alaihim wa yud'a lahum ya. Karena mereka ini meskipun telah berbuat sesuatu dari dosa-dosa besar ya, maka sungguhnya dia tetap disolatkan ya, tetap disolatkan dan tetap didoakan untuk mereka selama tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Ini i'tiqad dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan masalah sikap kita terhadap pelaku dosa besar. Ya, Ahlussunnah menghukumi mereka ya, tetap muslim, tidak keluar dari Islam selama mereka tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman atau selama mereka tidak menghalalkan perbuatan dosa tersebut. Wal afdal fima ara wa fima yattadih li anna man yuqtada bihim yatrukuna as-salata ala man yaqtul nafsahu wa ala man qad mata fi as-sakar hatta yakuna fi dhalika shay'un min az-zajr li ghayrihi wa yusalli alaihi sa'irun nas.
Dan yang lebih utama, kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, dari apa yang saya lihat dan yang jelas dari penjelasan, ya, dan yang jelas bagi saya dan saya lihat begitu ya, maka beliau berpendapat bahwa bagi orang yang ditokohkan atau mungkin dijadikan sebagai qudwah, ya, di sebuah masyarakat, misalnya dia seorang ustaz misalnya atau seorang alim, ya, seorang yang diteladani oleh manusia, maka hendaknya mereka meninggalkan sholat untuk orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri atau dalam keadaan mati karena mabuk, ya. Apa tujuannya? Agar hal ini menjadi pelajaran, ya, minaz zajar itu agar ditinggalkan, agar perbuatan ini ditinggalkan. Kenapa? Karena kalau dilakukan kemudian mati, ia tidak mendapatkan atau tidak disolatkan oleh orang-orang yang memiliki keutamaan, yang bisa jadi doa-doa mereka dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Sebagai bentuk agar manusia lari dari perbuatan tersebut, dari dosa besar tersebut. Tetapi yang lainnya dari manusia tetap menyolatkan. Itu yang afdal, kata beliau. Tetapi hukum asalnya, wallahu a'lam, saya melihat tetap boleh saja, ya, seorang tetap menyolatkannya, ya, siapapun dia. Ya boleh saja misalnya, gitu ya. Tapi lebih afdal meninggalkan, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau meninggalkan sholat untuk seorang yang mati dalam keadaan meninggalkan hutang, ya. Padahal hutang ini, ya, hutang itu kan sesuatu yang boleh, gitu ya. Tetapi ya ini merupakan peringatan bagi kita sekalian agar kita berhati-hati dalam masalah hutang, ya. Karena ini akan menghalangi kita dari masuk surga Allah Azza wa Jalla jika belum ditunaikan, ya. Nah, kalau untuk takziahnya boleh nggak? ya boleh saja, boleh, ya. Jadi kan tadi kita katakan afdal, ya, afdalnya seperti itu, ya, afdalnya seperti itu, ya. Apalagi kalau seandainya siapalah kita, ya, mungkin yang tidak memiliki mungkin keutamaan dan semacamnya, ya. Takziah selama dia muslim boleh, ya, selama dia muslim. Takziah tidak boleh bagi orang kafir. Maksudnya ketika orang yang meninggal kafir, maka nggak boleh kita takziah. Nah, baik. قال المؤلف رحمه الله ولا يخرج أحد من أهل قبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله إلى آخر هذا المقطع. Al-Mu'allif mengatakan tidak keluar seseorang dari ahli qiblah, ya, tidaklah seorang keluar dari Islam, gitu ya. Tidaklah seorang muslim keluar dari Islam sampai dia menolak sebuah ayat dari kitab Allah atau menolak sesuatu dari athar Rasulullah SAW, atau dengan kata lain menolak syariat, salah satu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka di sini yang perlu kita perhatikan, ya akhwat, hendaknya kita taslim, ya, menerima semua syariat Allah Azza wa Jalla yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakini dengan hati, ya, dengan keyakinan yang kuat bahwa, ya, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semuanya berisi kebaikan-kebaikan, berisi manfaat-manfaat untuk kita semuanya, ya. Adapun kemudian kita lemah untuk melaksanakan syariat tersebut,
untuk melaksanakan keutamaan syariat tersebut, maka itu masalah yang lain. Tapi yang jelas kita harus menerima. Tidak boleh kita membencinya atau menolaknya. Karena konsekuensi daripada kita membenci salah satu daripada syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita bisa terjerumus dalam nifaq, ya, nifaq i'tiqadi yang ada 6 itu, diantaranya bughdu ba'di ma ja'a bihi Rasul, membenci sebagian yang dibawa oleh Rasul. Ya, ini harus kita imani, harus kita yakini kebenarannya. Ya, masalah mampu atau tidak mampu kemudian itu masalah yang lain. Kalau kemudian kita tidak mampu, maka seperti halnya kita terjerumus dalam dosa yang maksiat, dalam dosa atau maksiat yang lain. Seperti misalnya hukum kita meyakini bahwasanya tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan terlebih dahulu. Ya. Lalu kemudian kita terjatuh, tidak mampu melaksanakan hukum tersebut. Tetapi hati kita masih meyakini bahwasanya hukum Allah yang terbaik. Maka kondisinya seperti kita terjatuh dalam maksiat. Maksiat yang lain. Maksiat zina, maksiat riba, maksiat mencuri dan semacamnya. Selama kita tidak menghalalkan pencurian itu, selama orang tersebut tidak menghalalkan dosa zina itu, dia tetap berada di atas Islam. Dia seorang mukmin. Ya, tapi kalau sudah menghalalkan, ini beda lagi. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya, dalam perkara yang sudah jelas hukumnya, maka ini bisa terjatuh dalam kekufuran. Waliyadzubillah. Ya, maka di sini pentingnya, ya, masalah keimanan, masalah keyakinan. Ya, orang bisa saja terjatuh dalam kekufuran, keluar dari Islam, jika meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib, meskipun dia sholat. Meskipun dia sholat, tapi meyakini bahwasanya sholat tidak wajib. Nah, ini kufur. Ya. Lain halnya dengan kalau seandainya dia tidak sholat, tapi dia masih meyakini kewajiban sholat. Ya, jumhur ulama menghukuminya fasik, tidak keluar dari Islam. Meskipun sebagian ulama menghukuminya keluar dari Islam karena meninggalkan sholat. Ya. Nah, ini pentingnya kita meyakini dengan hati kita tentang kebenaran syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqul hadha huwa madhhabu ahli sunnah wal jamaah annahum la yukhrijun ahadan min ahli qiblah min al-islam ay la yahkumuna bi khurujihi min al-islam wa irtidadihi anhu illa idha ata bima yujibu dhalika mithlu an yarudda ayatan min kitabillah fayaqul mathalan ana la u'minu bihadhihi al-ayah wa la usaddiqu bima fiha aw yarudda shay'an min athari rasul. Kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, inilah madhhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya mereka tidak mengeluarkan seorang pun, ya, dari kalangan ahli kiblat dari Islam, atau mereka tidak menghukumi keluarnya seorang dari Islam dan murtadnya dia dari Islam kecuali jika dia melakukan sesuatu yang mewajibkan hal tersebut, mewajibkan dia dikeluarkan dari Islam, seperti menolak salah satu ayat dari Allah, ayat Allah, ya, atau misalnya dia mengatakan saya tidak beriman dengan ayat ini, atau saya tidak percaya dengan apa yang ada dalam kandungan ayat ini, atau dia menolak salah satu dari asar ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis. Amma qawluhu aw yarudda syai'an bi athar Rasul fa hadha fihi tafsil. Adapun ucapan muallif atau menolak sesuatu dari asar Rasul, maka di sini ada perincian, kata beliau. Ada perincian, ini perhatikan agar kita tidak salah. Fa in radda syai'an min al-ahadits as-sahihah adh-dhanniyah muta'awwilan fala yuhkam bi kufrihi. Ya, jika dia menolak sesuatu dari hadis-hadis yang sahih, ya, yang sifatnya dhanniyah, ya, dhanniyah yani sifatnya dhann, bukan mutawatir, ya,
bukan mutawatir, tapi sifatnya dhanniyah. Ya muta'awilan, sambil dia kondisi dia adalah mentakwil. Ya. Kondisi dia mentakwil hadis tersebut. Ya. Jadi secara tidak langsung dia tidak menolak secara langsung atau menolak dengan mengatakan saya tidak beriman dengan hadis ini, tidak, tapi dia mengatakan hadis ini sahih, tapi kemudian dia mentakwil maknanya, begitu ya. Muta'awilan. Dia mentakwil maknanya kepada makna yang lain. Ya. Maka ini tidak dihukumi kufur, wala yuhkam bi kufri. Walakin yuhkam bi annahu qad ata jarman 'aziman wa munkaran kabiran. Tapi orang ini dihukumi bahwa dia telah melakukan kejahatan yang besar. Ya. Kriminal yang besar dan kemungkaran yang besar. Ya. Jadi dia mentakwil, ya, mentakwil makna dari hadis tersebut kepada makna yang lain. Wa yuhkam bi kufrin man radda haditsan mutawatir. Nah, dan dihukumi dengan kufur orang yang menolak hadis yang derajatnya mutawatir. Tidak ada lagi dhann, tidak ada lagi yang sifatnya dhann. Ya, bukan sifatnya lagi dhanniyah, tapi dia yaqini, yakni yang mutawatir melahirkan atau memunculkan sifat yakin yang tidak ada boleh keraguan sedikit pun, begitu. Yang mutawatir. Radda hukman mujma'an alaih, atau dia menolak hukum yang sudah disepakati. Ya. Ma'luman minasy-syar', sudah diketahui dari syariat secara pasti. Ya, bil darurah. Seperti misalnya faqat ayyadis sariq masalan, seperti hukum memotong tangan pencuri. Ini hukumnya sudah disepakati, ya. Di syariat Islam sudah diketahui dengan pasti hukumnya, ya. Ijma' para ulama, kemudian dia mengingkari hukum tersebut, maka ini bisa terjatuh dalam kekufuran, bisa keluar dari Islam. Atau mengingkari hukum rajam bagi berzina yang telah menikah, atau yang semisalnya dari hukum-hukum yang sudah disepakati, ya, oleh para ulama berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Seperti mengingkari kewajiban sholat misalnya, mengingkari kewajiban sholat Jumat misalnya, sholat 5 waktu sholat Jumat, ya, sholat Jumat masuk dalam sholat 5 waktu juga, ya. Ini ruti tafsir, ya, terlebih dahulu. وأما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على من قتل نفسه ففيما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari hadis Jabir bin Samrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang laki-laki yang membunuh dirinya dengan masyaqis, semacam apa ini? Wallahu a'lam, nanti coba cari masyaqis apa, busur panah, ya. Coba nanti dilihat. Yang jelas sebuah alat yang digunakan untuk bunuh diri, ya. Falam yusalli alaih, kemudian beliau tidak salat jenazah untuknya. Wa huwa al-mashaqis yang jam'u shaqs wa huwa nasrun 'aridun aw tawil aw sahmun fi
fi dzalika, yani tombak ya, nasr arid ya, semacam tombak yang lebar atau panjang, au sahmun fi dzalika, atau semacam anak panah gitu. Amma man shalla li ghairillah aw dhabaha li ghairillah aw tatawwafa bil qubur wa da'a ashabuha fa innahu aw tatawwafa bil qubur wa da'a ashabaha fa innahu idza fa'ala shay'an min dhalika yu'tabaru musyrikan syirkan akbar wa qad kharaja 'an Islam bi fi'lihi hadha. Adapun orang yang salat untuk selain Allah atau menyembelih untuk selain Allah atau tawaf di kuburan ya, kemudian dia berdoa kepada kuburan tersebut, pemilik kuburan tersebut ya, maka jika dia melakukan sesuatu dari hal tersebut, maka dia dianggap musyrik ya, dengan kesyirikan yang besar ya, keluar dari Islam dengan perbuatannya tersebut ya. Namun sebagai bentuk kehati-hatian ya akhwat, maka perlu kita perhatikan dalam masalah menghukumi individu dengan kafir atau keluar dari Islam ya. Maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah perbuatan yang kita hukumi ya, itu perbuatan syirik besar, itu perbuatan kufur besar ya. Itu yang harus kita lakukan pertama kali terlebih dahulu, tidak tergesa-gesa ya untuk menghukumi keluar dari Islam ya. Karena yang menetapkan seorang keluar dari Islam ini bukan orang yang sembarang ya, harus melalui proses yang betul-betul terjadi dialog ya, terjadi munaqashah atau terjadi percakapan dialog antara mufti tersebut dengan orang yang melakukan dosa itu ya, sampai kemudian muncul hukum yang jelas. Adapun kita hanya sekedar melihat saja ya, atau mendengar saja, maka hendaknya kita tidak tergesa-gesa ya, kita hukumi perbuatannya terlebih dahulu. Adapun orangnya maka nanti dulu ya. Itu butuh proses. Wa man qawluhu faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu min Islam, yani an tahkuma bi riddatihi. Ya. Wajib atasmu untuk mengeluarkannya dari Islam, tentunya engkau menghukuminya dengan murtad. Ya. Qawluhu fa idza lam yaf'al shay'an min dhalika fa huwa mu'min muslim bil ismi la bil haqiqah. Aqul innal muslim alladhi lam ya'mal shay'an min mujibati riddah fa huwa muslimun haqiqatan naqisul islam wal iman wa yuqal fasiqun bi fisqihi muslimun bi islamihi. Ya. Sesungguhnya seorang muslim yang tidak melakukan sesuatu dari hal-hal yang mewajibkan atau mengharuskan dia keluar dari Islam, maka dia seorang muslim haqiqatan, muslim yang sebenarnya ya. Muslim yang sebenarnya, naqisul Islam wal iman, tapi muslim yang hakikatnya, muslim yang sebenarnya, tapi kurang keislaman dan keimanannya ya. Keislaman dan keimanannya kurang, tapi dia muslim hakikatan selama dia tidak melakukan hal-hal yang mengharuskan dia dihukumi murtad ya. Maka dikatakan fasiqun bi fisqihi, dia seorang fasik karena perbuatan fasiknya, tapi dia muslim dengan keislamannya. Dia berhak mendapatkan al-wala dari satu sisi karena dia seorang muslim, dan dia berhak mendapatkan al-bughdu ya, karena dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Wal muhim anna qala al-mu'allif mu'minun muslimun bil ismi la bil haqiqah yaqsudu bi annahu ghairu kamil iman wal islam ya. Yang penting di sini yang harus kita perhatikan bahwa maksud dari ucapan muallif ya, dia mukmin muslim dengan nama, tidak dengan hakikat
Itu maksudnya adalah bahwa pelaku perbuatan fasik itu dihukumi seorang mukmin yang tidak sempurna imannya. Ya, seorang mukmin yang tidak sempurna imannya. Mukminun naqisul iman. Mukmin ghairu kamilil iman. Mukmin tapi tidak sempurna imannya. Lakin nafil haqiqah yaqa'u ala nafil mahiyah. Nah, perkataan mu'allif di sini ya, menafikan hakikat ini terjatuh pada menafikan mahiyah, ya, menafikan sesuatu tersebut. Ya. Maksudnya berarti menafikan keislaman, menafikan keimanan kepada orang tersebut, dan ini tidak layak. Ya. Kata beliau, fala yanbaghi an yuqala dzalik. Ya. Jadi kita memahami dari perkataan al-muallif, fa huwa mu'minun muslimun bil ismi la bil haqiqah. Jadi kita bawa kepada pemahaman bahwa pelaku dosa, pelaku kefasikan, selama dia tidak melakukan hal-hal yang mewajibkan dia keluar dari Islam atau murtad, maka dia adalah seorang muslim naqisul iman atau mukmin naqisul iman, karena tidak layak dikatakan dia bukanlah seorang muslim dengan hakikatnya, dengan sebenarnya. Bal yuqal kama sabaq an bayyana, ya, bi annahu muslimun naqisul islam. Muslim tapi Islamnya kurang, atau dia mukmin tapi imannya kurang. Ini harus kita pahami. Ya. Fasiqun. Ustaz, tadi mahiyah. Mahiyah itu sesuatu itu, ya. Lakin nafyul haqiqah yaqau ala nafyil mahiyah. Menafikan hakikat berarti menafikan sesuatu tersebut. Ya. Misalnya tadi sesuatunya adalah Islam. Menafikan hakikat Islam berarti menafikan Islam pada diri orang itu, dan ini tidak layak, kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah. Ya. Maka maksudnya daripada perkataan muallif bahwa orang ini mukmin muslim tapi naqisul iman, gitu. Bukan hanya sekedar nama, ya, tapi memang ada keimanan pada dirinya. Ya, bukan hanya sekedar nama Islam, tapi memang dia seorang muslim. Tidak kita ragukan keislamannya. Dia seorang muslim, dia seorang mukmin, hanya saja kurang keislaman dan keimanannya. Jadi hakikat keislaman dan keimanannya tidak kita nafikan. Tapi kalau dikatakan la bil haqiqah, tidak dengan sebenarnya, berarti kita menafikan keislaman dan keimanan pada dirinya. Ya, berarti dia keluar dari Islam, gitu kan? Tapi al-muallif mengatakan di sini mukmin muslim, ya, mukmin muslim. Oh, berarti di sini beliau tidak menafikan keimanan dan keislaman. Asal keimanan dan keislamannya ada, pokoknya ada, tetapi ya kurang, ya. Pada hal-hal yang lainnya dia terjatuh dalam dosa, ya, pelanggaran syariat. Nah, ya, riddah itu murtad. Nah, riddah. فإذا لم يفعل شيئا gimana? Gimana ya? Aqul itu. Innal muslim alladhi lam ya'mal syai'an min mujibatir riddah. Nah, fa huwa muslimun haqiqatan. Ya, seorang muslim yang
tidak melakukan sesuatu dari hal-hal yang mewajibkan, ya, seseorang dikatakan murtad, gitu maksudnya. Mujibatir riddah artinya hal-hal yang mewajibkan atau mengharuskan seseorang dihukumi keluar dari Islam, gitu maksudnya. Maka dia adalah seorang muslim yang sebenarnya, gitu. Muslimun haqiqatan, muslim sebenarnya. Dia, jadi keislaman tidak dinafikan darinya, bukan hanya sekedar nama Islam, ya, bukan hanya sekedar nama Islam, tapi dia muslim haqiqatan, ya. Kita sering mengatakan di KTP-nya bertuliskan Islam gitu ya, ya, tapi dia melakukan riba misalnya, ya kita katakan dia muslim, ya, katakan dia muslim haqiqatan, muslim sebenarnya, hanya saja kemudian keislamannya kurang. Kenapa? Karena dia melakukan praktek riba, ya, selama dia tidak menghalalkan riba itu, ya. Dan dosa riba ini, masya Allah, ya, banyak kaum muslimin terjatuh padanya. Enggak yang di kota, enggak ada yang di desa, sama. Yang di desa karena itu tukang keliling, bangkai. Tahu bangkai? Bang keliling, rentenir, ya, bangkai, bang keliling. Itu rentenir, itu bang keliling, ya, memberikan pinjaman kepada para petani, para pedagang, ya, kecil-kecilan itu sebagai modal usaha. Sama yang di kota juga sama, ngambil rumah pakai riba, ya, ambil mobil pakai riba. Banyak yang tidak sabar dalam masalah ini. Tapi ya sudah, kalau sudah terjatuh, ya sudah, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan diulang lagi. Ya. Sudah, saya ngambil rumah saja misalnya, ya. Rumah kayaknya penting banget nih buat biar nggak kepanasan, nggak kehujanan. Kan masih bisa ngontrak. Ya sudah, kalau sudah terjadi, taubat, jangan diulang lagi. Tapi insya Allah mereka yang sudah paham masalah ini, ya, teman-teman kita, ikhwah-ikhwah kita yang sudah terlanjur mengambil rumah, ya, dengan cara riba seperti itu, mereka insya Allah, kita berhusnudzon, tidak akan mengambil lagi, ya. Taubat mereka, bahkan mereka ketika ada uang banyak, mereka akan gunakan untuk melunasi rumah tersebut dia cepat selesai, ya. Tapi bagi yang belum paham masalah ini, enggak, pasti dia akan terus menerus, dia selesai cicilan rumahnya di sini sebagai katanya, investasi, ambil lagi yang di sana, ambil lagi yang di sana, ambil lagi yang di sana, istidraj. Dan kita bertaubat dari dosa riba ini, adalah dosa riba, dosa yang besar. وهذه المسألة قد اختلف فيها في زمان السلف فالجهمية ومن قال بقولهم والخوارج يخرجون المسلم من الإسلام بالكبيرة ويحكمون بتخليده في النار. Ya. Dan masalah ini, masalah menghukumi pelaku dosa besar dari kalangan muslim, ya, telah terjadi perbedaan di dalamnya di zaman dulu salaf. Dalam zaman dulu, dari dulu ada perbedaan ini, ya. Misalnya Jahmiyah dan orang yang sependapat dengan perkataan mereka, ya, dan juga Khawarij, mereka mengeluarkan seorang muslim dari Islam dengan perbuatan dosa besar, ya. Meskipun ini terjadi, sudah ada perbedaan dari zaman salaf dulu, tapi kita katakan bahwa pendapat yang menyelisih Ahlus Sunnah dalam masalah ini adalah pendapat yang marjuh, yang wajib kita tinggalkan, ya. Bukan berarti kita toleransi, tidak, ya. Perbedaan yang bisa ditoleransi hanyalah perbedaan yang sifatnya tanawwu', ikhtilaf tanawwu', ya, ikhtilaf tanawwu' saja. Adapun ikhtilaf tadad, ikhtilaf tadad baik dalam masalah akidah, ibadah ataupun yang lainnya, maka kita wajib mengambil dan berpegang teguh, ya, dengan pendapat yang kuat, dan kita memberikan peringatan kepada mereka yang mengambil pendapat yang tidak kuat, gitu, marjuh dalam masalah ikhtilaf tadad. Karena mau tidak mau kita harus mengambil pendapat yang kuat, ya, berdasarkan dalil.
Adapun yang ikhtilaf tanawu, ya sama-sama ada dalilnya, sama-sama kuat, sama-sama sahih, maka kita berlapang dada. Tidak saling mentahdzir, ya tidak saling ya menghajar dan semacamnya. Dan mereka menghukumi pelaku dosa besar dengan kekal di neraka. Kenapa? Karena dihukumi kafir, maka kekal di neraka. Wal Mu'tazilah yaquluna bi annahu fi manzilatin bainal manzilatain. Ini poin penting yang harus kalian catat dalam hal ini. Poin penting ya, yani madhhab ahli sunnah wal jamaah fi murtakibil kabirah. Madhhab ahli sunnah wal jamaah fi murtakibil kabirah. Wa madhhab al khawarij wal jahmiyah wal mu'tazilah fi murtakibil kabirah. Kaifa madhhabuhum ay kaifa fikratuhum hakadha. والمعتزلة يقولون بأنه في منزلة بين منزلتين، أي لا مسلم ولا كافر، لا مسلم ولا كافر، لا، ليس هناك منزلة بين منزلتين في الدنيا، لا، في الدنيا إما مسلم إما كافر خلاص، إما مؤمن إما كافر. لكن هناك تفصيل في الإيمان في المؤمنين. هناك مؤمن كامل الإيمان هم الذين يعني يتركون الكبائر أي لا يقعون في الكبائر. وهناك مؤمن ناقص الإيمان هم مؤمنون لكن يقعون أي وقعوا في الكبائر. مؤمن نقول مؤمن لكن ناقص الإيمان. ليس هناك منزلة وسط بين المؤمن والكافر، لا. كما أن ليس هناك منزلة بين الجنة والنار في الآخرة. في الآخرة إما الجنة إما النار. مرتكب الكبيرة في الآخرة إذا لم يغفر الله عز وجل له فدخلوا النار أولا ثم بعد ذلك دخلوا الجنة. وهم لا يذكرون وسط بين الجنة والنار، لا، هم يدخلون النار أولا ثم بعد ذلك يخرجون منها هكذا. ليس هناك منزلة بين منزلتين ولا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا عدل، هذا يعني عدل من الله عز وجل. ويحكمون بتخليده في النار، ويحكمون بتخليده في النار. Mereka melihat orang Mu'tazilah ini sebetulnya sama dengan Khawarij, hanya saja mereka tidak langsung mengatakan kafir, ya. Tapi ada di antara dua tempat, tidak Islam, tidak kafir. Kalau seandainya dia kemudian tidak bertaubat dari dosa besarnya tersebut, maka dia meninggal di atas kafiran, gitu. Ya. Maka kemudian dihukumi kekal di neraka. Adapun muslim, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Tetap dia dihukumi muslim. Kalau misalnya dia meninggal disolati, ya, disolatkan, dikafani, ya, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kemudian Murji'ah, bagaimana pendapat mereka, mazhab mereka? Wal Murji'ah yahkumun bi annahu mu'minun kamilul iman. Li'annahum yaquluna la yadurru ma'al imani dhanbun. Al Murji'ah ini lawan dari Khawarij atau kebalikan dari Khawarij. Ya, Khawarij ya ghulu, kemudian Murji'ah jafa. Jafa itu meremehkan. Ya, meremehkan. Kalau ghulu berlebihan, ya. Murji'ah menghukumi pelaku dosa besar dengan mukmin yang sempurna iman. Kok bisa, Ustaz? Kok bisa mereka menghukumi seorang mukmin dengan seorang mukmin pelaku dosa besar dengan mukmin yang dengan iman yang sempurna? Li'annahum yaqulun la yadurru ma'al imani dhanbun. Karena mereka mengatakan atau berpendapat bahwa dosa itu tidak membahayakan keimanan. Sebagaimana ketaatan tidak memberikan manfaat kepada keimanan.
Jadi mereka tidak mengatakan bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Mereka tidak mengatakan demikian. Jadi sama. Pezina dengan seorang pezina dengan seorang bukan pezina sama. Adil atau tidak? Orang yang rajin ke masjid, taat kepada Allah, meninggalkan dosa zina, kemudian disamakan dengan mereka yang berzina. Tentu ini tidak adil. Ya. Semua golongan itu selain Ahlussunnah mereka tidak melakukan keadilan. Ya. Wa Ahlussunnah wal Jamaah fayaqulun bi annahu muslimun naqisul iman. Ya, atau fasiqun ولا يخرجونه من الإسلام في الدنيا ولا يقولون بتخليده في النار يوم القيامة بل يقولون بأنه تحت المشيئة. Ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar dari kalangan muslim maka dia seorang muslim yang kurang imannya atau dia seorang fasik. Ahlussunnah tidak mengeluarkan dirinya dari Islam di dunia dan tidak mengatakan bahwasanya dia kekal di neraka pada hari kiamat. Tapi mereka mengatakan bahwasanya orang ini ada di bawah kehendak Allah. Fa in sya'allahu 'afa 'anhu wa adkhalahu al-jannata biduni 'adzab. Jika Allah menghendaki maka Allah akan ampuni dia dan Allah masukkan dia ke dalam surga tanpa azab. Ya. Rahmat Allah Azza wa Jalla itu luas, mencakup segala sesuatu. Ya. Wa in syaa'a 'adzabahu fin nar biqadri jinayatihi. Ya, jika Allah menghendaki maka Allah azab terlebih dahulu di neraka. Jadi enggak ditempatkan di antara surga dan neraka, enggak ada. Diazab dulu di neraka sesuai dengan tingkat kriminalitasnya, tingkat kejahatannya, tingkat kezalimannya. Ya. Wa ba'da an yadhhar wa ba'da an yutahhirahu, ya. Dan setelah disucikan yukhrijuhu minan nar. Allah keluarkan dia dari neraka wa yudkhiluhul jannah. Dan Allah masukkan dia dalam surga. Hadhihi aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Ya, berkaitan dengan masalah pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Wassallallahu alaihi wasallam.